Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Langkah mewujudkan budaya positif: 1. Kolaborasi dari semua stakeholder, 2. Memberi dukungan atau contoh nyata, 3. Pembiasaan, dan 4. Menyusun keyakinan kelas. Langkah membentuk keyakinan kelas: 1. Menjelaskan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang kedua, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Tiga, menempel kesepakatan kelas di papan tulis. 4. Mengklasifikasikan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sama. 5. Menulis keyakinan atau kesepakatan kelas dengan bahasa yang singkat dan jelas. Langkah terakhir, menempel kesepakatan atau keyakinan kelas di tempat yang mudah dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Wonorejo, Bapak Haji Alfan, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ibu Penyanyi, Ibu Rodia, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Wonorejo. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi implementasi konsep-konsep inti budaya positif yang akan dibawakan oleh beliau Ibu Rodia, Sarjana Pendidikan. Baiklah, untuk memulai acara pagi hari ini, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Mari kita dengarkan acara video sambutan Kepala SDN 1 Wonorejo. Yang terhormat Bapak Haji Alfan, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Wonorejo, yang saya hormati pula semua staf dan keluarga besar SD Wonorejo. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya. Dengan demikian kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi tentang budaya positif dari oleh-oleh dari guru kita atau materi dari guru kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Junjungan Agung Muhammad Rasulullah SAW. Pada Bapak Ibu Guru keluarga besar SD 1 Wonorejo, di siang hari ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Guru, yaitu Ibu Rodia, yang mana dalam acara ini memang sangat diperlukan
wawasan yang lebih luas. Maka dari itu, marilah kegiatan ini nanti kita perhatikan yang mana kegiatan ini merupakan interaksi yang positif yang akan disampaikan, yang nantinya bertugas pada kita dapat meningkatkan ada suatu interaksi inovasi, ada perubahan. Yang mana informasi yang akan disampaikan tentunya sangat bermanfaat sekali, terutama oleh Dewan Guru atau keluarga besar guru SD 1 dan 2. Dengan adanya materi yang akan disampaikan nanti, mungkin di dalam kegiatan pembelajaran di sini nanti dapat meningkatkan atau materi-materi ini nanti akan diterapkan di dalam pembelajaran kepada anak. Untuk itu kegiatan yang sangat penting ini, yang sangat mempunyai pengaruh besar di dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan, harus kita lakukan. Untuk itu kepada Ibu Nuria yang akan menyampaikan materi, ya, ini mohon nanti bisa disampaikan secara jelas dan semua personil atau Dewan Guru SD 1 Bandung Rejo, saya teribas SD 1 Pagoyoso, SD 1 Bandung Rejo, ini nanti dapat meningkatkan kualitas terutama dalam pembelajaran. Ya, ini adalah suatu oleh-oleh dari suatu atau kegiatan dari guru penggerak, yang mana guru penggerak ini nantinya akan menjadi tokoh-tokoh yang perlu kita perhatikan dalam langkah yang lebih maju, yang nantinya akan bergerak di dalam meningkatkan pembelajaran, khususnya di SD 1 dan 2. Untuk itu pada program sarjana pendidikan nanti bisa menyampaikan semaksimal mungkin agar nanti bisa merupakan oleh-oleh dari guru penggerak, ya, yang nantinya bermanfaat bagi semua murid-murid di SD 1 dan 2. Itu harapan dari saya sebagai kepala sekolah, sangat mendukung kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat terutama dari guru-gurunya, pada khususnya, pada umumnya semua keluarga SD 1 Bandung Rejo. Demikian yang saya sampaikan, semoga dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Selanjutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SD 1 Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu penyajian materi oleh beliau Ibu Rodia Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ibu Rodia Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Afwan Sarjana Pendidikan yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan diseminasi dari program
yang ikut serta mendukung kegiatan ini dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan implementasi budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tetapi kita saling berbagi apa yang kita terima, pengalaman apa dan pembelajaran yang sudah kita terima. Alangkah baiknya kita bagi dengan teman-teman kita. Apabila nanti apa yang saya sampaikan kurang jelas atau tidak sesuai menurut Bapak Ibu, mohon masukan yang positif agar saya bisa mengubah atau merevisi apa yang saya sampaikan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Di sini saya mulai implementasi konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Saya Rodia, DGP Angkatan 5 dari SDN 1 Bandung-Rejo, Kabupaten Jepara, dengan PT atau pengajar praktek yaitu Bapak Mohrois Edi Suryono, Sarjana Pendidikan, dengan fasilitator yaitu Bapak Muhyamin, Sarjana Pendidikan. Beliau Bapak Rois, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mayong. Sedangkan Bapak fasilitator yaitu dari P4TK yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan CGP kami sudah menempuh sampai modul 2.1 dan di sini untuk aksi nyata mengenai budaya positif ini kita diminta diseminasi atau berbagi dengan teman-teman. Apa yang kita tahu kita bagi bersama dan semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Materi inti yang akan saya sampaikan, yang pertama, perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Berikutnya, budaya positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, kita akan membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Apa itu perbedaannya? Stimulus respon di sini tentang realitas atau kebutuhan kita semua sama. Jadi seseorang menganggap kalau kebutuhan manusia itu semua sama. Padahal menurut teori kontrol, secara realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Jadi lebih mengarah kepada perbedaan. Tidak semua kebutuhan manusia itu sama, tapi berbeda-beda. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pandangan kita dalam teori kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda juga. Berikutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan sama dengan diri kita. Nah, berarti ini hampir seperti diktator ya. Mereka harus nganut dengan kita. Dalam teori kontrol tidak seperti itu, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain, di mana mereka itu memiliki pandangan, memiliki pendapat yang berbeda juga. Berikutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini mungkin sudah kita alami semua. Kita sebagai pendidik melihat anak-anak kita yang kita didik, apabila mereka melakukan suatu kesalahan, itu perilaku buruk mereka adalah suatu hal yang salah. Nah, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuannya. Meskipun mungkin seperti paman
dia melakukan hal-hal yang kita lihat negatif, itu pasti dia punya tujuan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ini pandangan yang kurang sesuai. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena di sini dia sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita meminta siswa kita untuk menaati peraturan misalkan, ya, kemudian kok dipaksa, ada pemaksaan ada saat bujukan gagal, kita bujuk kok gagal, pasti kita paksa, kita beri hukuman, kita beri sanksi dan lain sebagainya. Itu memang sudah secara umum kita lakukan ya. Namun itu kurang sesuai. Yang sesuai itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu bekerja sama dengan murid kita, misalkan apa yang mereka inginkan harus kita sesuaikan. Jadi kita menyelami dulu apa yang mereka harapkan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain, jadi model berpikirnya adalah menang-menang, bukan menang kalah. Selanjutnya mengenai teori disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, atau dari kata disciple yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi kita mengikuti suatu ajaran, mengikuti suatu aliran itu sebaiknya motivasi dari dalam diri kita, bukan dari paksaan orang lain atau bujukan atau mungkin iming-iming imbalan, penghargaan dan lain sebagainya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Sekarang kita mengarah ke budaya positif. Apakah itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi selama ini kita sudah melakukan budaya-budaya positif, yaitu hal-hal atau perilaku yang baik kepada anak didik kita. Contohnya sudah ada asmaul husna, terus membaca doa bersama, kemudian berbicara santun kepada guru, terus ketika mau pergi ke belakang misalkan minta izin dulu, itu sudah selalu kita terapkan kepada anak. Nah seperti ini contoh disiplin positif. Ini ada bersama-sama membaca asmaul husna dan berdoa, kemudian budaya membaca Al-Quran. Ini di kelas saya setiap pagi ada beberapa kegiatan literasi. Yang pertama membaca Al-Quran atau surat-surat pendek, kemudian itu literasi membaca buku-buku cerita dan membaca surat Al-Baqarah. Ini membaca di perpustakaan. Kemudian ada siswa melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif.
terus belajar dengan penuh semangat. Motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi orang itu berperilaku tingkatan terendah itu karena dia tidak mau dihukum. Misalkan pergi sekolah tepat waktu, mengikuti bacaan Asmaul Husna, sebenarnya dalam hati tidak ingin, tapi karena takut dihukum, akhirnya dia ikut membaca Asmaul Husna. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semisal ada dalam kelas itu kegiatan BTI, pembiasaan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu full nanti saya beri hadiah. Nah itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini merupakan motivasi intrinsik. Dia melakukan hal itu, perilaku positif, budaya positif, karena dia meyakini apa yang saya lakukan itu sesuatu yang baik, mungkin bisa mendapat pahala. Azan berikutnya itu motivasi intrinsik, bukan karena takut dihukum atau bukan karena mendapatkan penghargaan atau imbalan dari bapak ibu. Berikutnya kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya tentang kesehatan, rumah, makanan, ini semua kebutuhan hidup kita. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. 4 kebebasan dan 5 kesenangan. Ini akan saya beri contoh sebuah kasus. Doni seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Doni meminta bekal makanan temannya dengan paksa. Ini dia melakukan perilaku ini karena memiliki tujuan tertentu. Ya. Misalkan untuk yang tujuan pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk dia, berarti itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti dia berperilaku seperti itu tujuannya untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak sarapan, dia mungkin lemes atau pusing, bisa jadi pingsan seperti itu. Jadi untuk menghindari hal itu, karena orang tuanya tidak memberi bekal, akhirnya dia minta bekal temannya. Yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Meskipun dia sudah diberi bekal ibunya, tapi dia melakukan hal itu dengan tujuan apa? Dia ingin mendapat kasih sayang, diperhatikan oleh guru, diperhatikan oleh teman, karena dia curi-curi perhatian gitu. Melakukan hal itu dengan tujuan ingin lebih diperhatikan. Yang ketiga, merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini berarti tujuan penguasaan. Saya hebat, saya lebih berkuasa dalam kelas saya lebih unggul dari teman-teman saya. Mungkin seperti itu. Yang keempat, dia merasa bosan karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Ini merupakan tujuan kebebasan. Makanan yang diberikan ibunya misalkan hanya ayam, terus dia bosan, kemudian minta bekal makanan temannya yang bervariasi. Yang kelima, yang melakukannya karena iseng-iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini merupakan kebutuhan kesenangan, merasa puas karena sudah melihat temannya marah. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru di sini. Ya, kita mengarahnya ke guru, ada 5 posisi kontrol. Dan ini coba kita mengaca pada diri sendiri. Ya, yang pertama sebagai penghukum. Ini mengakibatkan siswa itu menjadi pendendam atau bersifat agresif. Misalkan di sini, setiap kali siswa melakukan suatu
undisipliner atau indisipliner, dia tidak disiplin, terus akhirnya dihukum. Jika terlambat nanti berdiri 1 jam misalkan, nah itu berarti diri kita adalah posisi kontrol penghukum, titik-titik hukum. Nah itu yang kurang sesuai. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini menjadikan murid merasa bersalah, dalam dirinya merasa bersalah. Contohnya, ayolah dikerjakan tugasnya, kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Ya. Nanti berimbas pada bu guru nanti mengajar mengisi daftar nilainya terlalu lama karena menunggu nilai kamu belum jadi, misalkan itu. Jadi gurunya agak bahasanya sebagai teman, terus agak mengeluh kepada muridnya. Yang kedua. Yang ketiga, teman merasa senang dan akrab. Nah, kalau di sini ini dia memposisikan diri guru sebagai teman untuk siswanya. Yang keempat, memantau guru mengandalkan bukti atas perilaku murid. Misalkan dalam peraturan sekolah itu pakai sepatu hitam, terus sepatunya mungkin basah atau bagaimana, akhirnya dia pakai putih. Kemudian ini kamu sudah melanggar peraturan, harusnya aturannya hitam, tapi kamu pakai sepatu putih. Kemudian kamu harus konsekuensi kamu pakai sepatu putih apa gitu. Nah, itu jadi gurunya bertindak sebagai pemantau. Dan posisi kontrol terakhir yang paling bagus, yang paling tepat, yang seharusnya kita laksanakan di dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu posisi manajer. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Ini nanti akan saya ulas di segitiga restitusi. Kemudian tentang keyakinan kelas, di dalam pembelajaran kita perlu membentuk keyakinan kelas yang harus diikuti oleh semua peserta didik maupun gurunya juga. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru, di mana harus dilaksanakan bersama-sama. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas di sini menjelaskan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Berikutnya siswa membuat keyakinan kelas, ditempel di depan papan tulis. Kemudian setelah itu guru mengklasifikasikan keyakinan kelas, keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa yang mirip, kata-katanya hampir sama, kita klasifikasikan dulu. Kemudian ditulis keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih singkat dan jelas, jadi bahasanya mudah dipahami. Dan terakhir, keyakinan kelasnya kita buat semenarik mungkin, terus ditempel di tempat yang mudah dijangkau, mudah dilihat oleh siswa itu. Jadi kalau mereka melanggar keyakinan kelas, setelah melihat apa yang sudah diyakini bersama di tempelan itu, mereka akan kembali lagi motivasi intrinsik. Nah, di sini mengenai segitiga restitusi, apa yang kita lakukan apabila ada kasus yang terjadi pada anak, itu kita perlu melakukan segitiga restitusi. Ada 3 langkah, namun langkah ini tidak harus kita lakukan semua, tergantung masalah yang dihadapi siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Contoh bahasa yang bisa kita gunakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini cara kita menstabilkan identitas siswa. Mereka tidak takut duluan gitu loh kalau melakukan kesalahan, karena kita sebagai manajer tadi terus menggunakan bahasa yang halus. Kemudian di sini diberi kata-kata
setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan. Nah itu jadi dia tidak takut dulu gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah ini merupakan cara menstabilkan identitas siswa ketika dia melakukan suatu pelanggaran. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakanmu apakah memang sesuai keyakinan kelas atau tidak. Bahasa yang kita pakai salah satunya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seperti tadi tindakan kita posisi manajer itu membuat siswa itu menyadari kesalahan apa yang dia lakukan. Nah, di sini kamu pasti punya alasan. Seperti Maman melakukan hal itu pasti punya alasan. Kalau alasan yang kita telaah, kira-kira apa, Bu Ayu? Penguasaan atau mungkin kebutuhan hidup atau bisa jadi kesenangan ya. Kalau saya lihat seperti penguasaan ya, kok kesenangan. Nah itu dia pasti punya tujuan itu ya. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk bersama-sama tadi. Itu kita tanyakan kembali kepada murid yang melakukan indisipliner tadi. Contoh bahasa yang kita gunakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya. Mereka itu diingatkan kembali atas apa yang sudah diyakini bersama-sama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti penguasa atau bagaimana? Nah ini merupakan langkah-langkah segitiga restitusi yang bisa digunakan oleh seorang guru ketika menghadapi suatu kasus dengan siswa. Jadi siswa itu merasa diayomi, tidak terus dijudge kalau dia itu melakukan kesalahan dan harus dihukum, seperti itu. Ini contoh kasus yang kemarin saya setting ya. Kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Kemudian di sini saya pilih salah satu siswa, dia tidak mengerjakan tugas, tapi memang sebenarnya sering tidak mengerjakan tugas. Terus ada kata-kata atau langkah restitusi di sini. Yang pertama, apa ya? Nah, di sini. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Ini langkah menstabilkan identitas. Jadi dia dipanggil sendiri, ya, berhadapan dengan guru, tidak dengan banyak siswa sehingga menjadikan dia malu. Kalau dihadapi sendiri, dia pastikan lebih terjamin kerahasiaannya kalau dia melakukan suatu kesalahan. Langkah yang kedua di sini untuk validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya pasti ada alasannya. Bisa saja kamu bertindak lebih gegabah lagi. Mungkin tidak hanya ketika mengejek teman atau temannya dipukul atau seperti apa kan. Kita bahasanya itu tidak terlalu mendikte. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Dan sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Yang tidak bertanya, silakan Bu Hilda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pribadi dan mungkin teman-teman mengapresiasi sekali dari implementasi Bu Rodia. Selamat, kita beri tepuk tangan dari Bu Rodia. Alhamdulillah. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan, kami jadi tahu bahwa budaya positif itu harus kita laksanakan di sekolah. Yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana langkah kita sebagai seorang guru untuk mensosialisasikan atau membudidayakan budaya positif itu sendiri Ibu? Apakah perlu ada kolaborasi dan lain-lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hilda. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Hilda tentang bagaimana cara mensosialisasikan budaya positif. Di sini untuk budaya positif bagi siswa itu memang sangat diperlukan kolaborasi. Tidak hanya kolaborasi antara guru dengan siswa itu sendiri, yang dimana kita melakukan budaya positif itu tidak butuh memang butuh waktu dan butuh ketelatenan. Contohnya pembiasaan. Kalau hal positif tidak kita biasakan, paling mereka melakukan 1-2 kali. Jadi kalau kita biasakan setiap hari, kemudian sebagai seorang guru, kita wajib memberikan teladan, contoh-contoh yang baik, wujud nyata, ya, butuh praktek, bukan hanya kita memerintah siswa kita untuk melakukan hal A atau B. Kalau kita tidak melaksanakan, apa guna siswa itu juga akan melaksanakan paling 1 kali atau 2 kali ketika kita perintah, ketika kita ada di hadapan mereka. Yang kedua, kolaborasi penting juga. Kita perlu berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, serta karyawan di sekolah itu. Bahkan kita juga butuh kolaborasi dengan orang tua siswa atau wali murid. Seperti hal ini kita sudah melakukan budaya positif karena kita bekerja sama antara Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah utamanya untuk melakukan pembiasaan positif. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan dan lancar. Untuk kerjasama dengan orang tua ini juga sangat kita butuhkan karena orang tua merupakan peran utama atau contoh pertama yang dilihat dan diteladani oleh anak-anak mereka. Untuk kegiatan kolaborasi dengan wali murid, kemarin saya pernah itu membuat kegiatan keagamaan. Di sana saya meminta siswa saya untuk mengisi kegiatan sholat 5 waktu dan kegiatan mengaji. Nah, di sini mereka saya minta mengisi dengan sejujur-jujurnya, meskipun banyak yang bolong, harus dikerjakan dengan jujur. Setelah 1 bulan mereka di sana, saya meminta siswa itu untuk tanda tangan, kemudian orang tuanya juga harus tanda tangan, serta tidak lupa saya juga menandatangani untuk kegiatan itu. Saya meminta orang tuanya juga memberikan komentar apa yang sudah dikerjakan oleh siswa dan apakah apakah anaknya itu sudah full dalam sholat, ngaji dan lain sebagainya. Dan di sini ada yang betul-betul menanggapi dengan positif, ada pula orang tua yang agak acuh 1-2 yang tidak mau mengomentari kegiatan putranya. Dan tapi alhamdulillah hampir 99% untuk kolaborasi sosialisasi budaya positif sudah berjalan dengan baik. Demikian, Bu Hilda, sudah cukup. Untuk yang lain, apakah masih ada pertanyaan?
Kalau sudah tidak ada, dalam pemaparan materi ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan atau bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nadia Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan paparan materi yang begitu bagus dan menjadi wawasan bagi kita semua tentunya. Ya. Mungkin Ibu Nadia ke depan mungkin kita butuh mengadakan pertemuan lagi. Jadi mungkin ini teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang masih disimpan dalam hati, mungkin bisa berusaha langsung dengan jenengan ke depan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah acara diseminasi dan implementasi budaya positif yang dipaparkan oleh CGW Angkatan 5 Ibu Rodia pada pagi hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan